Itu poin yang ketiga. Nah, ini poin yang keempat ya. Tuhan mencium persembahan. Ini mungkin minggu lalu kita sudah bahas, tapi saya akan coba bahas dari point of view yang lain. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya kan? Nah, seringkali ayat ini kalau cuma dibaca orang dengan singkat gitu, orang akan mudah mengartikan gini. Oh, berarti Tuhan ini nih kalau baru dikasih persembahan baru dia memberkati ya. Nah, ini pemikiran yang salah nih. Berarti Tuhan ini nih pamrih ya berarti ya. Dia cuma mau memberkati kalau kita ngasih persembahan. Nah, ini ada sedikit kekeliruan sebenarnya. Sebenarnya isi hati Tuhan tuh gini. Ya, Tuhan tuh memang Tuhan memerlukan pengorbanan kita untuk bersaksi tentang kekuasaannya. Jadi bukti kalau kita mengakui kekuasaan Tuhan itu adalah kita mempersembahkan. Itu bukti pengakuan kita sama Tuhan. Karena engkau punya segala-galanya Tuhan, uang ini pun punyamu, maka aku mau kembalikan. Begitu toh konsepnya. Nah kalau kita ada ini buat Tuhan, janganlah aku buat beli boba aja lah, repot itu. Berarti kita tidak mengakui tentang kekuasaan Tuhan atas apa yang kita punya. Dan bukan untuk keuntungan apapun yang ia peroleh dari ini, ianya harusnya i-nya besar ya, sorry saya salah. Ya, jadi sekalipun kita ngasih persembahan, Tuhan nggak untung apa-apa, Tuhan punya seluruh bumi dan segala isinya. Cuma ini bentuk sikap hati kita, apakah kita mengakui kekuasaan Tuhan? Enggak. Gitu aja. Dan Tuhan lihat itu sikap hati. Gitu loh. Karena kita ngasih persembahan gini, kita memuliakan Tuhan tidak menambah kemuliaan Tuhan. Kita menghina Tuhan pun juga tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap akan mulia mau kita sembah ataupun tidak kita sembah. Ya, tapi ini bentuk hatimu gimana? Dan ini Tuhan cek. Gitu ya. Nah, melainkan untuk memberkati kita jika kita melakukan tugas kita dengan bahasa Inggrisnya ini fervor itu, semangat atau bergairah ya. Jadi gini loh. Ya, bayangin ini Tuhan itu gini loh. Enggak saya apa ya? Ada celah. Jadi gini ya. Ini mau tak kasih buat anakku ini. Dia siap-siap Tuhan sebenarnya. Ini mau tak kasih buat anakku. Ya. Nanti pas dia punya sikap hati yang tepat, aku langsung kasih. Jadi Tuhan tuh awalnya sudah mau ngasih. Sudah mau memberkati gitu. Rencana Tuhan dari awal tuh memberkati kita. Makanya kenapa Tuhan ciptakan Taman Eden dulu baru Adam. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Ya, kalau bukan untuk memberkati kita, sederhana. Tuhan ciptakan bumi yang kosong, gersang, baru menciptakan manusia untuk mengusahakannya. Enggak. Tuhan ciptakan bumi dengan Taman Eden yang sudah ada segala-galanya di sana, baru ciptakan manusia supaya manusia terberkati. Jadi sikap hati Tuhan itu gitu. Dia sudah pengen memberkati dulu. Ini aku pengen tak kasih, aku pengen, Tuhan tuh lebih pengen ngasih ke kita lah daripada kita minta apapun dari Tuhan. Percayalah. Jadi ya, ini pengen tak kasih sama siapa ya? Sini Pak Anton gitu ya. Ini anakku Pak Anton nih, aku pengen ngasih banget nih barang ini atau benda ini atau mungkin apa ya, karunia ini ke Pak Anton. Tapi aku mulai dulu sikap hatinya. Ketika sikap hatinya pas, tepat, aku akan ngasih. Ya kan mungkin kira-kira gini, aku mau ngasih nih duit 1 M ke Pak Anton, 1 miliar untuk Pak Anton ya. Tapi aku mulai dulu sikap hatinya. Pak Anton masih terikat sama duit enggak? Kalau Pak Anton masih terikat sama duit, terus aku ngasih duit 1 M, wah ciloko. Ini malah jadi dosa nanti sama Pak Anton. Repot nih kalau kayak gini caranya. Aku mulai dulu sikap hati Tuhan. Tapi kalau sikap hati Pak Anton. Tapi kalau Pak Anton ternyata, dia sudah nggak terikat sama uang. 1 M datang. Percaya.
Gitu ya. Karena Tuhan pengen kita hidup dalam berkelimpahan, itu kata Yesus. Aku pengen kau hidup dalam kelimpahan. Gitu loh. Cuman Tuhan lihat sikap hati. Ini kalau tak kasih malah jadi berhala buat dia, jangan. Ciloko, repot ini. Mending nggak usah dulu tak kasih. Supaya sikap hatinya murni dulu, baru aku kasih. Gitu. Ya. Persembahan kita kepada Tuhan sesungguhnya tidak menguntungkan Tuhan, sama sekali tidak. Tapi justru untuk kebaikan kita. Saya pernah sharing ini di suatu tempat gitu ya. Gaji saya dulu sekitar sebelum tahun 2018 mungkin ya, itu setengahnya dari apa yang saya dapat sekarang. Terus kenapa kok bisa jadi 2 kali lipat? Nah, ini hal yang menarik. Kenapa kok bisa jadi 2 kali lipat ya? Ada sikap hati yang berubah. Salah satu hal yang Tuhan ubahkan saya melalui perjumpaan saya dengan istri saya, waktu itu masih jadi calon istri ya. Perjumpaan saya dengan calon istri saya itu adalah sikap hati. Karena saya lihat ini orang itu peduli banget sama orang lain. Istri saya itu peduli sekali sama orang lain. Kalau lihat ada pemulung di jalan, kasihan, gampang sekali kasihan. Kalau dia punya roti, dia bawa, dia pasti kasih. Beda banget sama saya itu cueknya luar biasa. Cuek bebek, orang ngemis ya salah dewe ngemis. Gitu kalau saya itu. Jujur aja. Orang mulung salah dewe mulung. Paling nggak salah orang tuanya lah. Nah, kok saya gitu sejujurnya. Medit, pelit saya tuh aslinya orangnya. Tapi istri saya itu nggak pedulinya luar biasa. Dan itu yang ngubahin saya. Saya lihat perilaku istri saya, gitu ya, sikap hati istri saya berubah. Saya ikut berubah. Oh, begini toh mengasihi, gitu. Oh, begini toh mengasihi. Oh, begini toh rasanya memberi. Gitu. Dan ketika sikap hati itu berubah, berkat material, ini aku spesifikasi ya, berkat material pun berubah. Berkat material pun berubah. Ini penting untuk kita. Ini penting untuk kita. Dan persembahan Nuh itu menunjukkan sikap hati Nuh. Yang dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan ketika sikap hati ini kita capai, kita dapat, kelimpahan akan mengikuti kita. Jadi kita udah nggak ngejar lagi duit, tapi duit ngejar kita. Itu konsepnya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, haleluya. Haleluya. Luar biasa. Nah, paling itu 4 poin itu yang mau saya sampaikan. Pertama, penciptaan baru. Ya. Nah, ini seperti kasihnya yang sama dan tetap akan dunia yang sudah pernah jahat dan akan jahat, gitu ya. Begitu juga kasihnya yang sama dan tetap akan kita yang sudah pernah berdosa dan bahkan mungkin akan berdosa. Yang kedua, melepaskan seekor burung. Menunggu itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi mengamat-amati supaya kita siap ketika firman itu, ketika perintah itu datang. Dan ketika bumi telah kering, tunggu firman-Nya. Karena apa? Tuhan punya sesuatu yang sempurna bagimu. Bahkan kejarlah kesempurnaan itu. Mengerahkan tenaga, kalau dituliskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Yang keempat, Tuhan mencium persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan sesungguhnya tidak menguntungkan Tuhan, tapi justru untuk kebaikan kita. Nah, sekian dari saya. Nah, kira-kira teman-teman ada tambahan mungkin? Ada sharing, ada kesaksian, atau mungkin ada pertanyaan, boleh silakan, monggo. Kita masih Oh, silakan.
Oke, itu duluan ada siapa dulu nggak yang mau tadi? Ada mungkin yang selain Coach Jerry yang mau ini sharing? Ya, ada yang duluan tadi atau mau gimana? Mau aku dulu aja. Boleh, boleh, silakan langsung langsung Coach Jerry aja ya. Nah ini, Bet, aku bingung juga, Bet. Yang tadi udah itu, jelas udah dapat enlighten, Bet. Ini ada satu. Ini kan tadi Albert juga pernah bahas juga kan yang di sebelumnya bahwa ada apa sih air bah di budaya-budaya yang lain ya. Itu ya tercatat lah ya, setidaknya secara literatur gitu di kesejarahan di berbagai macam budaya purbakala itu. Namun yang membingungkan itu adalah um, ini kan yang selamat itu kan cuma mereka doang kan, berdasarkan penuturan Pentateuch ya di kejadian ini, di kejadian yang 7 ya, yang ayat 18 sampai 23 ya. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. 19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Segala gunung tinggi ya, which is yang nggak ada yang selamat lah ya. Sampai 15 hasta itu ada perhitungannya lah. Di atasnya bertambah-tambah air itu. Jadi sehingga gunung-gunung ditutupinya. 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Nah ini nggak tahu ya kalau ikan dan sebagainya ya. Karena kan di air ya. Terus 22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Nah, ini nggak tahu juga. Segala yang ada di darat. Oke, 23 nih, Bet, yang membingungkan, Bet. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kesejarahan itu mengutarakan hal seperti itu, bagaimana? Ini membingungkan. Memang ini salah satu folder yang sampai sekarang belum bisa terjawab ini. Karena yang aku ketahui Pentateuch juga kan dibikin berdasarkan Nuh ya. Nuh, hanya Nuh seorang aja yang mengutarakan itu lewat firman Tuhan. Nah ini bagaimana mungkin di demografis tertentu ya, Bet ya, ini secara nalar logika ini mempertanyakan aku kok bisa ada hal yang serupa di belahan mana. Memang waktunya tidak sama, nggak ada yang sama ini waktunya. Cuma ada cerita yang berdasarkan itu. Nah ini membingungkan. Apakah yang pertama ini anak keturunannya? Karena ini Musa lagi maaf. Nuh kan tidak tidak bersetubuh lagi dengan istrinya dan menghasilkan keturunan ya. Jadi artinya dari keturunan Sem, Ham sama Yafet, apakah dari keturunan Sem, Ham, Yafet ini terus multiply gitu ya, berkembang biak sehingga muncul budaya baru dan ini kan butuh waktu. Wah, ini yang tidak sedikit lah, setidaknya ini ribuan tahun. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana ini ya, siapa tahu ada teman-teman juga yang bisa membantu gitu atau bagaimana, ini membingungkan saya sih, Bet. Gitu doang sih, Bet. Terima kasih, Bet. God bless. God bless, Coach Jerry. Luar biasa nih ya. Pendalamannya luar biasa. Jadi begini, bisa jadi kalau apa ya, yang paling memungkinkan adalah ini itu Ibranisasi. Jadi begini, kalau mungkin salah satu yang terkenal itu kan Epic Gilgamesh, menceritakan tokohnya tuh siapa ya? Ukti apa siapa ya? Katakanlah Ukta lah, aku lupa nama lengkapnya siapa. Nah, bisa jadi ini cerita yang sama mungkin. Ya kan? Dari Babylonian flood, Zoroastrianism flood, Hinduism flood, terus kisah di Yunani dari Plato. Mungkin ini sebenarnya kisah yang sama, cuman dengan bahasa dan penjelasan teologikal masing-masing daerah. Jadi kalau aku melihat seperti ini, kisah yang sama sebenarnya, tapi dengan penjelasan dan kebudayaan teologi yang berbeda satu dengan yang lain.
Gitu ya. Nah, sebagai contoh gini, kata Abraham. Ya ini contoh ya, ini agak keluar dari konteks ya, out of the wall. Kata Abraham. Abraham itu sebenarnya kata Ibranisasi dari kemungkinan bahasa Sumer yaitu Abrahuma. Kemungkinan seperti itu. Ya kan? Terus Terah itu pun Ibranisasi. Suatu bentuk Ibranisasi. Jadi memang bisa jadi kisah Nuh ini sama. Jadi yang diceritakan oleh orang Sumer, oleh orang Iran kuno, oleh orang Yunani, oleh orang Hindu, bahkan oleh orang China itu kira-kira ini kisah yang sama. Cuman dikisahkan ulang gitu kan dengan bahasa masing-masing dan teologikal masing-masing. Gitu. Nah, kalau kita oke, agak bahas detail ya. Misal tentang Epik Gilgamesh. Ya, ini sorry buat teman-teman mungkin yang kurang tertarik dengan hal ini. Ikut mendengarkan saja, ini sebagai pengetahuan tambahan. Misal contoh Epik Gilgamesh yang menceritakan tentang air bah. Gitu ya. Nah, ini menarik. Gitu, bahwa diceritakan di sana para dewa. Jadi ada para dewa, ada sidang para dewa, ada dewa yang setuju, ada yang dewa yang tidak setuju. Gitu ya. Nah, karena ada dewa yang marah dengan kejahatan manusia, akhirnya dicetuskanlah air bah akan bumi ini. Akhirnya dan air ini pun dibawa oleh seorang dewa air, gitu, yang menghapuskan muka bumi ini. Ya kan? Jadi di sana konsepnya begini, alam itu didewakan, waktu didewakan. Terus kemahaesaan dewa itu nggak jelas. Karena apa? Sesama dewa kok berantem. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kira-kira kisah di Hindu juga mirip dengan hal ini. Gitu. Nah, tapi kalau kisah Nuh, suatu pemikiran yang berbeda. Kira-kira mungkin ini bisa jadi kisah yang sama, tapi dengan pendekatan teologi yang berbeda. Kisah Nuh menganggap bahwa bumi itu cuma ciptaan. Matahari itu cuma ciptaan, air itu cuma ciptaan, nggak ada dewa air, nggak perlu disembah mereka. Mereka cuma ciptaan yang bisa kita kelola, yang diatur oleh Yahweh, oleh Tuhan yang Esa, gitu kan? Nah, konsep monoteisme ini kuat sekali di sini pasti. Bahkan waktu itu ciptaan. Gitu. Orang modern yang mendewakan waktu adalah uang kan gitu. Bagi orang Yahudi waktu ya waktu. Ciptaan yang bisa dikelola gitu loh. Ya kan yang Tuhan terserah mau nambahin, mau ngurangin, mau ngapain terserah. Nah, kira-kira begitu menurutku. Ya, jadi ini bisa jadi suatu kisah yang sama. Kisah yang sama tapi diceritakan dengan kebudayaan masing-masing. Gitu. Jadi ini menurut kisah nyata ada suatu banjir bandang. Tapi yang diselamatkan itu cuma beberapa orang dan hewan-hewan. Gitu. Tapi kisah ini diceritakan ulang dengan penamaan kebudayaan masing-masing dan konsep teologikal masing-masing. Gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang mendengarkan ini tambah bingung, lupakan saja. Teman-teman yang mendengarkan ini tambah ngerti ya bagus, puji Tuhan ya. Karena kita, itu tadi yang aku bilang, kita ini bukan kitab suci yang muncul dari surga atau didikte oleh suatu makhluk tertentu gitu ya, tidak. Gitu ya. Jadi tadi Musa tuh menceritakan orang-orang sebelumnya itu berdasarkan dari kisah-kisah rakyat, kisah-kisah sebelumnya. Contoh nyata gini, ini contoh nyata. Tradisi mendoakan orang mati, tradisi untuk meminta doa dari para orang kudus, itu sudah ada sebelum disusunnya Alkitab. Dan itu dilanjutkan oleh Gereja Katolik sampai detik ini. Gitu. Sekalipun tidak tertulis dalam Alkitab. Nah, ini fakta bahwa tradisi itu susah dirubah. Tradisi itu tetap sama. Susah dirubah. Gitu. Ya kan? Nah, ini yang memperkuat, ya mungkin ya itu kembali lagi Musa menceritakan ini berdasarkan tradisi suci orang-orang Israel
orang-orang Yahudi di zamannya. Begitu. Ya, jadi ini bisa jadi memang ini suatu kisah yang sama, hanya diceritakan dalam konteks kebudayaan dan kebangsaan masing-masing dengan pendekatan nama dari kebangsaan dan kebudayaan itu dan pendekatan kepercayaan teologikal dari kebangsaan dan kebudayaan tersebut. Jadi bukan yang bukan yang gini, di Israel ada satu, di Babel ada satu, di Iran ada satu, di India ada satu. Jadi sebenarnya nggak semua mati dong, nggak, bukan gitu. Ini cerita yang sama, cuma dibawa ke konteks kebudayaan masing-masing. Jadi kira-kira begitu, Coach Jerry. Semoga menjawab ya. Kalau ada yang makin bingung, lupakan saja. Kalau ada yang makin jelas, puji Tuhan. Ya, semoga menjawab. Karena ini memang kita harus belajar sejarah kitab suci, sejarah adanya penulisan kitab suci. Kita harus belajar itu, sejarah bahasa juga. Kita harus ngerti tentang hal itu. Itu menariknya kitab suci kita ya, tidak seperti kitab suci yang lain. Nah, begitu Coach Jerry, semoga menjawab. Siap, Bud. Terima kasih. Enlighten lagi, Bud. Yes, yes. Luar biasa ya. Yes. Silakan, monggo. Yang lain. Leo mungkin. Monggo, Leo. Dari tadi itu Kak Bertus itu loh, ngomongnya tuh seru. Apalagi yang kitab suci kita ya, bukan diwahyukan atau dituliskan oleh malaikat siapa. Terkait dengan pertanyaannya Jerry. Ya, dan pembahasan dari Kak Bertus, aku ini mau menyampaikan ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama soal air bah dulu. Itu tuh seru ya, diskusi soal air bah tuh kayak nggak selesai gitu loh. Terutama pertanyaannya Coach Jerry yang ketiga tadi, yang di awal yang ketiga, apakah benar seluruh bumi itu ditutupi air gitu kan? Nah, saya pun pernah diskusi juga dengan teman-teman yang punya concern atau punya ketertarikan di situ. Ya, lagi-lagi ini hanya teori ya teman-teman, tanpa mengurangi dari esensi air bah itu sendiri ataupun makna dari hukuman atas dosa Allah gitu. Air bah ini kita bisa pandang sebagai, aku tulisnya, hilangnya peradaban. Ketika peradaban zaman Nuh dan lain sebagainya itu kan sudah berbuat dosa, itu dianggap peradaban saat itu sudah maju. Karena Nuh itu beberapa keturunan setelah Adam, artinya banyak seperti alat pertanian mungkin sudah maju, alat untuk bikin rumah seperti sudah maju, sehingga hidup mereka tuh enak gitu. Dan berbuat dosa pun hasil dari kebosanan hidup pun udah enak, ngapain ya berbuat dosa gitu. Maka Allah nggak suka tuh dengan begitu. Nah, air bah ini dianggap sebagai hilangnya peradaban. Nah, pertanyaannya apakah satu bumi? Nah, ini ada yang mengatakan bisa jadi tidak. Bayangkan seandainya Indonesia ini tenggelam gitu ya. Aku nggak ngerti sih mungkin atau tidak. Tapi bayangkan sih Indonesia tenggelam. Yang pasti ada bagian bumi lain yang tidak ikut tenggelam. Gitu. Misalkan di belahan yang lain, Amerika contoh, itu nggak akan ikut tenggelam. Ya kecuali merata ya masuk gitulah. Seandainya ini bencana lokal tuh memungkinkan, bisa jadi gitu ya, ada bencana sehingga Indonesia ini ikut tenggelam, tapi tidak menyebabkan seluruh bumi ikut tenggelam gitu. Nah, terkait dengan air bah ini memang kalau aku merecall kembali dari yang pernah dikatakan Kak Albertus minggu lalu mengenai karya Plato, Timaeus dan Critias, rasa-rasanya itu juga muncul ya tentang air ini, entah benar entah tidak. Saya pun pernah mendengar ringkasan dari itu, entah benar entah tidak, tapi intinya di kota yang hilang itu penuh dengan kebudayaan, penuh dengan peradaban yang maju gitu.
Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Kak Bertus ataupun teman-teman sekalian adalah bisa jadi bahwa air bah ini kita bisa pandang hilangnya peradaban yang membawa dosa manusia gitu. Manusia berdosa oleh karena peradaban yang maju, nggak ngerti mesti ngapain, udah jadi bos semua misalnya gitu kan, punya punya tanah lebar, pertanian maju, hidup enak gitu kan, jadi berbuat dosa gitu. Jadi itu air bah sebagai hilangnya peradaban. Terus yang kedua, poin ini tidak terlalu, saya hanya merecall saja bahwa setelah Nabi Nuh itu keluar, itu kan mereka mendirikan mesbah gitu, langsung mendirikan mesbah. Nah ini menjadi otokritik terhadap diri saya. Ketika kita minta sama Tuhan, atau saya ya, jangan kita, saya sama Tuhan, Tuhan benar-benar tolong Tuhan, aku mohon ampun. Tapi setelah berterima kasih, bisa nggak sih kita berterima kasih yang sama dengan kita minta tolong? Nah ini pun juga masih saya olah. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya. Jangan-jangan kita menganggap Tuhan itu seperti sapi perah gitu. Ketika butuh diambil, ketika tidak butuh dibuang gitu, habis manis dibuang. Nah, ini menjadi refleksi bagi saya terutama. Dan yang ketiga soal kesempurnaan tadi, bahwa betul kita dipanggil untuk sempurna seperti Bapa di surga. Salah satu spiritualitas yang saya ikuti itu adalah Ignatian. Jadi berdasarkan dari Ignatius Loyola, diajarkan meditasi dan lain sebagainya. Ada dua quote yang dikeluarkan oleh Ignatius Loyola, yaitu yang pertama magis. Magis itu lebih baik. Kita nggak pernah pakai paling baik. Karena lebih baik itu selalu tiap hari itu kita perbarui. Selalu ada yang bisa kita sebagai manusia tidak sempurna ini, selalu kita bisa berbagi, selalu kita bisa perbaiki. Maka kaitannya dengan iman tadi, kita mesti perbarui terus-menerus. Nah, dalam hal mencapai kesempurnaan itu, atau kita, dalam bahasa saya sih, saya menemukan panggilan dalam hidup saya ini mau ngapain sih sebenarnya, mau berkarya di mana sehingga itu tuh bisa terpakai gitu. Ada quote yang kedua yaitu finding God in all things, menemukan Allah dalam segalanya. Tidak perlu kita ini sebenarnya kritik sih terhadap biarawan zaman dulu yang doa tuh di biara gitu loh, mengutamakan jam doa berzam-zam tapi mereka tidak berkarya nyata. Finding God in all things ini maksudnya setara. Jadi antara kita berdoa dengan berbuat itu setara. Kita mesti melihat Allah dalam diri yang kita tolong. Bukan semata-mata karena kita menolong orang sehingga kita jadi melihat Allah. Gitu. Bukan karena kita menolong sehingga kita mendapatkan sukacita, tapi karena atas dasar kita sukacita dulu. Ini adalah sebagai rasa syukur, maka kita bisa menolong. Saya kira itu. Terima kasih Leo, luar biasa. Jadi memang kita membaca kitab suci, membedah kitab suci itu bisa dari berbagai sudut pandang ya. Dari sudut pandang, memang yang paling susah adalah kalau kita menyesuaikannya dengan sejarah dunia yang sesungguh-sungguhnya, waktu akan sangat susah itu. Tapi bagi saya secara pribadi, saya termasuk orang yang punya paham apa istilahnya, paham optimis ya, Jadi saya cukup percaya bahwa 90% isi Alkitab ini bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. 90% isi Alkitab ini bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Jadi bukan cuma secara teologi ya, tapi secara sejarah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang itu paling susah dan itu perlu banyak belajar, perlu banyak baca, perlu banyak riset gitu ya tentang hal tersebut. Nah, tapi yang paling penting gitu ya, yang paling mudah dan paling penting adalah kita membaca Alkitab ini sebagai buku teologi. Itu yang paling mudah dan paling penting. Kita mengenal tentang Tuhan kita dan kita mengenal tentang siapa diri kita sebagai manusia. Yang ternyata seringkali kita mengulangi dosa-dosa yang sama, yang sering diulangi oleh orang-orang yang tercatat dalam Alkitab.
Gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti Tuhan? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisnis mandek, apa yang harus dilakukan? Alkitab itu ada jawabannya. Gitu ya. Apalagi ya, IP jelek, Alkitab itu ada jawabannya di situ. Benar nggak? Ada jawabannya di sini. Gitu, atau apalagi ya, dimarahin dosen pembimbing, wah Alkitab itu ada jawabannya di sini. Jangan dipikir nggak ada. Alkitab itu ada jawabannya di sini. Gitu ya. Kalau kita benar-benar baca dan kita bedah, terus kita bisa dapat hikmat yang luar biasa dari sini. Gitu. Nah, begitu. Nggak ada yang kita baca. Ya, begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin kalau sudah tidak ada, nah, kita persilakan kepada Ibu Koordinator kita semua, Ibu Tian, untuk menyampaikan pengumuman. Silakan, Tian. Oke, teman-teman semua, sungguh luar biasa ya pembahasannya, keren banget malam hari ini dan banyak dapat apa ya istilahnya insight baru ya dari satu perikop ini. Nah, teman-teman untuk pengumumannya hari Minggu besok karena masih suasana Lebaran, bolehlah kita juga libur ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi hari Selasa tanggal 18 Mei jam 8. Kita akan Miracle Room ya atau doa syafaat. Kita sama-sama berdoa untuk wujud kita masing-masing, untuk keluarga, bangsa, negara, untuk kesehatan, untuk ya apapun lah yang ingin didoakan, yang rindu didoakan. Dan selanjutnya hari Kamis tanggal 20 Mei jam 7 kita akan kembali lagi untuk Jazz Hope ya teman-teman. Dan kita akan bahas kejadian udah bab 9 loh teman-teman, gak kerasa ya dari bulan April kemarin ya sampai sekarang udah kejadian 9. Perjanjian Allah dengan Nuh nih. Jadi lebih lanjut ya setelah hari ini yaitu minggu depan. Nah, teman-teman untuk rekaman Jazz Hope nih mungkin yang tadi baru masuk di tengah-tengah termasuk saya ya tadi itu bisa lihat ulangannya di YouTube kita House of Praise Bandung atau ada langsung linknya bit.ly/rekaman Jazz Hope. Dan jangan lupa juga teman-teman yang mungkin belum follow IG dan TikTok dan juga YouTube di subscribe, terus IG dan TikToknya juga boleh di follow ya teman-teman untuk informasi-informasi lainnya atau mungkin untuk bisa juga lihat ya karena setiap hari juga kita ada postingan postingan yang bisa remind kita juga nih dan bisa meneguhkan atau mungkin bisa menegur kita juga gitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tian atas pengumumannya. Jadi nanti kita bertemu lagi hari Selasa di Miracle Room dan minggu depan di Jazz kita lanjut lagi. Nanti kalau rekaman ini sudah ada, nah, teman-teman bisa subscribe dan ini ya pencet tombol lonceng. Bisa klik tombol lonceng, gitu ya. Nanti supaya kalau ada video terbaru langsung update. Gitu. Jadi di YouTube itu bukan cuma ada Jazz saja, tapi ada rekaman-rekaman PD-PD yang sebelum-sebelumnya itu ada di sana. Tentunya yang pasti luar biasa dari para pewarta-pewarta yang kita undang. Oke, mari kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Mungkin nanti setelah kita tutup dengan doa, mungkin teman-teman kalau mau ada diskusi bebas, boleh. Gitu ya, kalau masih ada pertanyaan dan mau diskusi bebas, boleh. Dan juga diingatkan khusus bagi teman-teman yang bergabung di WA Group Hope ya, di WA Group House of Praise. Nah, di situ nanti besok akan ada pertanyaan kuis. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan tadi, nah besok ada pertanyaan kuis dan kalau tepat jawabannya akan ada hadiahnya. Nah, mari kita tutup dengan doa. Nah, aku mau minta tolong siapa di sini ya? Pak Anton, boleh Pak Anton untuk membantu dalam memimpin doa penutup? Baik, Mas Alga.
Mari teman-teman kita bersatu hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam sorga, Allah Bapa yang sempurna, yang dengan demikian Engkau menghendaki agar kami bisa menjadi sempurna seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini. Engkau berbicara banyak atas kami dan kami boleh belajar banyak dan kami mendapatkan banyak. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau telah memperbaharui, Engkau memusnahkan dosa, Engkau membaharui kami. Terima kasih, Bapa. Bapa, kiranya Engkau terus menyertai seluruh kehidupan kami, agar demi hari demi hari Engkau sungguh-sungguh mampu menyempurnakan kami juga, lewat usaha-usaha yang keras yang boleh kami lakukan. Kami percaya bahwa pada saat kami menjadi sempurna seperti Engkau, maka Engkau akan memberikan segala yang baik, seperti halnya Engkau memberkati Nuh, Engkau memberkati kami semua. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Juga kalau pada malam hari ini kami hendak beristirahat, penyertaan dan perlindungan-Mu atas kehidupan kami, atas istirahat malam kami, kiranya itu yang terjadi. Terima kasih Bapa. Seluruh doa ini kami panjatkan kepadamu dengan peran-peran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.